Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore, Halaqah Damai, Sobat Damai. Kembali lagi bersama saya Gina di Halaqah Damai ke-156 Podcast Religious Studies dengan narasumber Ibu Dr. Neng Hannah MAG. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Dengan tema hari ini spiritualitas di era AI atau Artificial Intelligence. Baik, sebelum dimulai, di sini juga ada Rizka dan juga ICT. Selamat sore. Selamat sore. Nah, sebelum dimulai kita perkenalkan dulu Ibu Hana itu kesibukannya apa, Ibu sekarang itu ngajar apa, boleh perkenalkan dulu Ibu. Silahkan. Ya, baik Sobat Damai, perkenalkan saya Ibu Hana. Saya adalah dosen di UIN Sunan Gunung Jati Bandung di studi agama-agama. Saya mengajar di S1, S2 dan S3. Iya, itu mungkin ya aktivitasnya, aktivitas utama. Baik. Oke. Untuk Rizka dan juga ICT boleh perkenalkan dulu sekarang kesibukannya apa, semester berapa, kuliahnya di mana? Silakan. Halo Sobat Damai, perkenalkan nama aku Rizka Alfisya. Aku seorang mahasiswa studi agama-agama, ya dosennya yang diampun Ibu Hana gitu. Pada saat ini kesibukan aku dan teman-teman aku ini kita lagi PPM nih di Halaqah Damai ini. Langsung. Halo Sobat Damai, perkenalkan nama saya Siti Nurlalasari, jurusan studi agama-agama sama seperti Rizka, dan kesibukan sekarang sedang megang di Halaqah Damai. Baik, saya juga kebetulan alumni SAA Ibu tahun 2019. Angkatan 2019, lulusnya 2023. Iya. Baik Ibu, sebelum dimulai saya akan bacakan terlebih dahulu kemitraan yang mendukung kegiatan di sore hari ini. Yang pertama ada program Integritas Terbuka RSCJ Indonesia. Kemudian yang kedua ada Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan. Kemudian yang ketiga ada Prodi Studi Agama-Agama S1, S2, S3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan juga Cipikres Fakultas Filsafat Unpar. Baik, kita mulai ngobrol santai aja Bu ya, ke 30 menit ke depan. Tentang temanya tadi tentang spiritualitas di era AI. Apa sih Bu yang mau dibahas hari ini? Kenapa tentang AI? Apakah ini ada kaitannya sama kita yang Gen Z ini Bu? Silakan Ibu. Iya, jadi teman-teman semuanya, AI itu hari ini sudah jadi makanan keseharian. Betul. Teman-teman, bahkan mahasiswa yang nggak tugas-tugas itu hampir semua pakai ChatGPT ya Bu. Iya, gitu. Bahkan tadi yang nggak punya pacar nih, yang jomblo, yang konsul malah sama si Cici. Yang notabene ini AI kan, gitu. Iya betul. Nah, jadi di hari ini gitu di kita banyak ya, ini isu yang sangat sangat menguat di Gen Z. Ini mereka tuh sangat peduli dengan mental health gitu kan. Ya kan selalu gitu. Iya. Aduh gitu, dikit-dikit aduh aku harus healing kan. Dikit-dikit healing gitu. Healingnya kemana gitu ya? Keluar. Mereka mencari sesuatu untuk menenangkan diri mereka. Betul. Mencarinya itu ke dalam. Keluar. Mencarinya itu keluar gitu ya. Padahal yang sedang bermasalah itu di dalam ya, di dalam. Sehingga di sini makanya yang kita obrolkan yang pertama tadi tentang AI, yang kedua tadi tentang spiritualitas ya. Karena kita kan jurusan studi agama-agama, di mana tadi spiritualitas ini adalah sebuah koneksi langsung dengan divine reality yang mengakibatkan seseorang itu mengalami ketenangan jiwa, kebermaknaan hidup, kemudian juga kebahagiaan mungkin ya gitu. Nah, ini juga di AI ini juga
cukup muncul, terutama di podcast atau sekarang ini banyak orang ngomongin kesadaran lah gitu ya. Betul Ibu. Ya kan, dari mental health tuh ya. Sekarang orang ngomongin kesadaran, dimana nanti kalau ngomongin kesadaran mau nggak mau ini terkait spiritualitas gitu ya, tentang being itu sesuatu keberadaan gitu ya, dan dimana ini menjadi sesuatu yang meliputi semua makhluk, dan ini diibadahi gitu ya. Ada ritual-ritualnya, sehingga ini ada di dalam setiap agama. Bahkan sebetulnya spiritualitas ini jauh sebelum agama hadir ini sudah ada gitu. Gitu, ketakjuban terhadap alam semesta misalkan ya, melihat bintang demikian takjub gitu. Seperti peristiwa Ibrahim kan ya, akhirnya menemukan Tuhan karena ketakjuban pada bintang, pada bulan kan gitu. Oh ternyata itu pun terbatas, dia mengimani sesuatu yang tanpa batas. Nah inilah spiritualitas gitu. Jadi ini yang dan nanti di spiritualitas ini setiap tradisi agama saya melihat kok ada persamaan gitu ya. Ada yang titik temu titik temu yang menghubungkan kita, apapun agamanya, ternyata spiritualitas itu bisa connected ya, menyambungkan kita semua dan bisa bekerja sama akhirnya karena banyak hal yang terhubung tadi. Mungkin gitu, Teh Gina. Baik. Siap Ibu. Jadi saya juga pernah dengar beberapa podcast ya Bu, tentang spiritualitas, tentang mencari makna hidup gitu ya Bu. Betul, karena kalau dilihat dari fenomena sekarang, seseorang yang merasa aduh kok rasanya lagi sedih gitu ya, healingnya tuh pengen cari alam gitu, pengen ke pantai. Tapi sebenarnya betul kata Ibu tadi, yang bermasalah itu ada di dalam diri kita. Kenapa kita tidak mencari ke dalam? Iya, gitu. Betul. Nah, tentang spiritualitas tadi, bagaimana ketika seseorang itu kehilangan diri ya, kehilangan identitasnya, krisis identitas gitu ya Bu, dia kembali lagi kepada spiritualitasnya. Dia mencari lagi makna hidupnya gitu. Nah mungkin Rizka dan juga Siti pernah nggak ngerasain galau gitu ya? Apakah solusinya healing keluar tadi, atau sekarang dengar bunyi anak, oh iya ya, jadi sadar mencari itu ke dalam gitu, solusinya itu di dalam gitu, bukan mencari keluar gitu. Pernah nggak ngerasa? Aku sih tentunya pasti pernah merasa gitu, beberapa perasaan yang gak enak itu yang pernah aku alamin tuh. Misal aku tuh sering cemas di malam hari itu, entah cemas karena misal besok ada presentasi nih, entah cemas ada ujian lisan dan lain sebagainya. Itu yang membuat aku bahkan insomnia dan gak bisa tidur gitu. Nah untuk mengatasi cemas itu mungkin aku salah sih dalam mengatasinya. Aku lebih kayak cuman sering-sering dengerin musik yang tenang, tapi sebenarnya itu tuh nggak terlalu membantu juga. Dan tadi juga aku mention dari perkataan Ibu, ternyata spiritualitas itu bukan hanya tentang agama aja ya Bu, tapi tentang seseorang tuh bisa mendapatkan spiritualitas itu dengan melihat pemandangan alam dan lain sebagainya. Jadi berarti spiritual bukan hanya tentang agama itu sendiri gitu ya Bu. Ya, jadi spiritualitas ini bukan terkait agama formal ya, akan tetapi lebih pada sesuatu yang lebih dalam, dan tadi Rizka tadi merasa cemas misalkan ya, merasa ya besok mau presentasi nggak bisa tidur gitu. Nah kalau ini sebetulnya spiritualitas ini bisa dilihat tidak hanya tadi di alam, bisa di sains juga ada. Makanya sekarang tuh spiritualitas ini lagi di AI ya, lagi keren tuh lewat neuroscience. Neuroscience di otak kita ya. Jadi otak kita ini ternyata bisa diukur apakah kerjanya ya oleh EEG, elektrosepalograf ya,
Kemudian ada juga fMRI, frekuensi magnetic resonance image gitu ya. Jadi bisa mengukur nih otak ini. Tadi juga sebelum kita ngomongin masalah KS ya, kekerasan seksual kan Iya, gitu ya. Nah ternyata memang ada bagian-bagian tertentu di otak kita ya, ada prefrontal cortex kiri itu adalah tempat dimana emosi positif ya, kedamaian, ketenangan. Nah ada juga yang namanya amigdala kan. Amigdala ini pusat pusat rasa takut, tadi emosi negatif. Rasa takut kan emosi negatif ya. Ternyata kalau kita paham apa yang ada di tubuh kita gitu ya secara neuroscience, nah itu bisa ditenangkan ternyata lewat ritual sholat, meditasi, lewat berdoa. Itu ternyata menenangkan. EEG menangkap misalkan dari kita gelombang yang aktif ini kan gelombang beta ya. Nah, pada saat kita mencoba zikir misalnya kan, maka tadi gelombangnya mulai alfa, mulai tenang. Nah maka tadi si amigdala tuh nggak terlalu aktif, apalagi kalau misalkan ke theta ya, ke delta gitu, apalagi sampai ke gamma ya. Gamma itu luar biasa kalau di meditasi ya. Jadi itu keukur loh dengan sains, dan itu ada tekniknya. Dan tekniknya menurut Richard Davidson ya, itu ya tadi dengan praktik-praktik agama tadi, gitu, ritual tadi. Ini saya juga nih mau ngasih informasi. Ini buku yang direferensikan oleh Prof. Dodi Estruna, dosen SAA juga, dosen saya di S3. Itu satu buku namanya Biological of Belief, Bruce Lipton. Saya beli, saya baca, ternyata gila, tubuh kita kan 40 triliun sel. Satu sel itu teman-teman kan ini sel ya. Ini sel, ada membran kan di luar, ada inti sel. Membran ini itu berisi elektron. Ya, ada 3 lapis. Elektron ini lambangnya apa? Elektron. Negatif ya. Elektron kan negatif. Itu elektron tuh negatif. Dan nanti lompatan antar ion ya. Lompatan antar elektron itu adalah ion dan itu listrik gitu. Di satu sel tubuh kita. Di dalamnya itu ada inti sel. Di inti sel itu ada proton yang plus dan neutron. Jadi kalau lagi ada masalah, ini kita belajar dari sel tubuh kita ya, gitu. Ini makanya spiritual ada di situ. Kalau kita lagi ada masalah, kita cuma ngelihat luarnya doang, ngedengerin omongan orang di luar, gitu ya, gitu. Terus hanya melihat permukaan, tidak tahu masalahnya apa, menyalahkan orang lain, ya iya negatif terus. Tapi kalau kita ke dalam, gitu ya, di dalam itulah ada positif dan ada netral, minimal netral deh. Jadi kalau ada masalah, jangan dulu reaktif, tapi kita proaktif, diam dulu, berjarak dulu, pikirin dulu, kayak tar dulu nih, ini apa nih, kan gitu. Aku netral dulu deh, nggak bersikap, karena netral itu dekat dengan positif. Tubuh kita ngajarin itu. Saya sampai amazing ya gitu kan. Makanya buku itu hari ini gitu ya, ini juga sangat membantu menurut saya untuk meningkatkan spiritualitas gitu. Termasuk ritual-ritual, termasuk ritual Islam kah, Kristen kah, Buddha kah, Hindu kah, itu juga ada cara-cara tadi agar kita menjadi netral dan menjadi positif dengan masuk ke dalam gitu. Mantap. Siti mungkin pernah ngerasa nggak tadi kayak cemas kayak Rizka atau? Pasti merasa. Kalau yang aku rasa, jadi ketika kita semakin dalam keadaan senang, jadi kita tuh berkurang ke spiritualnya teh. Jadi kadang kalau kita lagi senang-senangnya, ya kadang lupa gitu ke dalam hal spiritual tuh. Tapi ketika kita merasa cemas, gelisah kayak gitu, kita tuh langsung ingat, oh ini ada Allah nih, langsung sholat, langsung berdoa di malam hari kalau kita lagi galau. Tapi kalau nggak galau, ya kadang bangun teh hanya subuh doang, nggak salat tahajud gitu. Berarti ya benar kata filsuf Barat yang mengatakan bahwa agama itu adalah candu ya Bu. Jadi mungkin ya
penenang, tapi di samping itu juga emang kita tuh dalam setiap hal tuh harus tenang dulu yang tadi kata ibu. Jadi ketika tenang tuh yang di dalam kita tuh gimana ya? Pernah ngedengar gini. Jadi ketika kita belajar di dalam kelas, jadi si sel yang ada di otak kita, gak tahu sel apa ya Bu, itu teh banyak si nanti berupa titik-titik ya, contohnya teh jadi titik-titik. Kan kita tuh kalau belajar di kelas itu tegang ya Bu, jadi antara titik-titik itu teh banyak, tapi ketika kita belajar di luar dalam keadaan tenang, jadi ilmu itu teh bakal intinya mah masuknya tuh cepat, terus susah lupa juga karena si titik-titik itu sedikit katanya Bu. Itu bagaimana Ibu? Oke, silakan Ibu mau dijawab dulu boleh. Iya, karena tadi kalau yang namanya tegang itu kan emosi yang ada itu kira-kira apa? Kalau tegang, takut, khawatir, ya nggak, takut, khawatir. Kalau yang namanya takut, yang namanya khawatir, kalau menurut level of vibration ya tadi alat untuk mengukur gelombang otak ya. Bahkan termasuk gelombang jantung gitu ya, elektromagnetik ya sebetulnya itu ada alat yang lain. Emosi tadi cemas itu frekuensinya memang rendah gitu. Cemas itu apalagi di bawah ada shame, feeling guilty. Shame itu 10 pangkat 20, kemudian guilty itu 10 pangkat 30. Ini menurut level of vibration David Hawkins ya, dia seorang psikiater juga yang disertasinya itu tentang power and force. Ini ngukur level emosi. Tadi kan pasangan ini belajarnya di luar, enjoy, senang. Nah, mudah masuk emang betul. Secara vibrasi tubuhmu ini lebih kuat gitu, lebih mudah menangkap apapun gitu ya, gitu, lebih kuat menangkap apapun. Makanya cara belajar yang hari ini, kenapa misalkan hari ini nih Gen Z atau Gen Alpha lah yang sekarang ya, enggak yang anakku Gen Alpha soalnya yang ketiga gitu, itu kan aneh tapi bener gitu ya. Ya nggak bisa lagi dengan punishment gitu kan, nggak bisa gitu, nggak bisa karena akan bikin takut, akan bikin tegang, dan emosinya malah nggak bagus gitu, nggak emosinya nggak bagus. Dan kenapa akhirnya mereka enggak ya, kalau dibilang kalau orang tuanya jadul tuh nggak nurut gitu ya, gitu, karena memang nggak kondusif ya, nggak untuk perkembangan belajar gitu. Dan reward pun kan gitu, reward yang tulus, bukan reward yang lebay gitu ya. Kamu anak soleh, apa soleh? Dan anak mah nggak jelas, nggak ngerti kan apa soleh gitu kan, konsep kan. Tapi kalau kita keren itu ngeletakin sepatunya itu pada tempatnya, mantap, dia tahu bahwa itu yang baik itu gitu. Kalau soleh itu abstrak gitu ya gitu. Terus jadi kalaupun pujian itu tulus dan clear apa yang dipujinya gitu, dan itu boleh gitu untuk meningkatkan motivasi, dia kan jadi senang gitu ya. Dan kalau teman-teman baca juga buku, saya kemarin baca 2 buku, The Power of Habit sama Atomic Habit ya. The Power of Habit dulu, terus Atomic Habit ya. Terus ya tadi ternyata kalau menjadikan sesuatu itu terlihat dan ada reward, itu lebih bisa membentuk kebiasaan. Orang tuh jadi lebih cerdas gitu loh, daripada yang maksudnya ya, makanya nggak mempan lagi sama anak-anak sebetulnya, apalagi anak alfa ya kan gitu. Dan tadi dengan medsos mereka tahu ini hak aku kan gitu ya. Sampai kan ada ibu yang dilaporkan ke polisi sama anaknya ya, gara-gara anaknya ibunya mukul untuk mendisiplinkan dia kan, ada gitu. Hanya tadi memang mendisiplinkannya dengan memukul kan ya, tidak. Sekarang ya kekerasan tidak akan mendatangkan apapun selain kekerasan. Fisiknya mungkin
sembuh, tapi di dalamnya bayangin Betul. luka kan kasihan banget, sehingga inner child Oh, itu itu bahasanya. itu kan bahasa Gen gitu kan, ibu inner child aku terluka. Baiklah, mari kita ngobrol. Pasti itu harus dibahas sama ibu di lain waktu ya Bu, tentang inner child itu penting Bu. Aduh. Baik, Ibu, saya mau mendengarkan pembahasan dari Ibu tadi tentang neuroscience, tentang penelitian dari Davidson. Mungkin secara mendalam kita dengarkan dulu dari Bu Neng Hana ya, baru kita pertanyaan lagi. Silakan. Oke, ya baik. Ya, tadi jadi sebetulnya tadi ada spiritualitas di dalam otak kita, gitu ya, di dalam otak kita. Tadi Ibu sudah sedikit menjelaskan pada saat seseorang itu cemas, ya, itu dengan fMRI nanti akan kelihatan bagian belah mana otaknya yang berubah warna, misalkan ya. Ada yang kalau yang cemas itu biasanya merah gitu ya, merah terus ke pink, nanti mulai agak tenang itu ke biru sampai ke ungu gitu, yang lebih tenang lagi ya gitu. Biru, yang terakhir itu biru, yang memang hijau nanti biru itu sudah normal. Normal itu artinya apa? Aliran darah menjadi lancar, terus hubungan antara amigdala dengan prefrontal cortex itu juga nyambung, sehingga seseorang itu mampu berpikir logis, seseorang itu mampu mengolah emosi positif karena tadi gelombang otaknya bisa bagus itu. Jadi ini perubahan struktur otak karena perubahan emosi. Nah, ini juga terus korteks prefrontal tadi ya Ibu sudah menjelaskan gitu ya. Richard Davidson ini juga menyebutkan tadi masalah amigdala, masalah prefrontal cortex, termasuk juga anak dan spiritualitas. Kenapa sih anak-anak ini secara alami ini terhubung dengan spiritualitas kan gitu ya? Karena amigdalanya memang belum begitu aktif gitu ya, sehingga ya kata neuroscience ya seperti itu. Sehingga di sini penelitian Richard Davidson ini menjembatani antara sains dan spiritualitas. Kemudian tadi mindful, meditasi mindfulness. Kadang kan kita kalau lagi makan misalkan ya makan bahkan sambil scrolling ya, sehingga nggak tahu tuh kenyang atau tidak. Tahu-tahu kalori yang masuk udah numpuk ya nggak gitu. Kenapa ya timbangan gitu, karena tadi makannya tidak dengan kondisi sadar gitu. Nah ini kata Richard Davidson ini dengan meditasi mindfulness akan merubah jalur saraf ya, sehingga tadi sebetulnya ada yang namanya neuroplasticity. Neuroplasticity ini jadi kesadaran itu bisa kita latih. Sel-sel di otak itu bisa kita latih tadi dengan mindfulness. Pada saat kita mulai sadar misalkan ya, dengan apa sih? Dengan nafas sadar ya. Nafas sadar itu juga tahu bahwa kita itu lagi tidur pun kan bernafas. Ya, betul nggak? Ya. Disinilah hadirnya realitas yang maha tinggi. Kita menyebutnya Allah, mungkin juga menyebutnya agama lain itu Yesus kah atau apakah gitu ya. Itu senantiasa hadir kalau kita tadi tarik nafas, termasuk makan kan nggak selamanya juga kalau kita sadar ini nasi, ini berapa orang yang berjasa buat kita ya enggak, ini juga dari alam, ini dari matahari yang fotosintesis. Subhanallah, itu makannya tuh semakin berarti gitu ya. Dan ini sebetulnya neuroscience ini di era AI gitu ya, hanya membantu menguatkan bahwa ritual praktik keagamaan dalam semua agama itu berguna untuk untuk mental atau spiritual seseorang gitu. Baik, dari Rizka atau Ain Siti ada pertanyaan dulu ke Ibu sebelum saya silakan. Rizka dulu. Tadi aku
sangat penasaran lebih lanjut tentang plasticity ya. plasticity Bu. Itu tentang kesadaran yang sel-sel itu kita bisa dapat dilatih melalui meditasi mindfulness itu kan Bu. Tahu kalau misalnya si sel-sel itu sudah dapat kita latih dan misalnya kita menjadi lebih better, lebih sadar, itu seperti apa ya? Kondisinya lebih tenang tentunya ya. Ciri utamanya tenang, damai. Kenapa? Karena tadi kan kita ke dalam tadi ya, kalau sel itu ke dalam gitu. Nah, diri Rizka, diri Ai, diri Ibu, diri Gina sebetulnya kan bukan tubuh ini aja kan gitu ya, gitu. Tapi ada bagian-bagian internal di dalam diri kita yang itu ada jiwa, ada ruh ya, gitu. Dimana seharusnya tubuh kita ini dikendalikan oleh jiwa kita dikendalikan oleh ruh. Dan ini masuknya ke tasawuf kan. Kalau di Islam ya, di Islam. Sehingga yang ada tuh udah bukan Gina, kun we istilahnya dihina dah, itu mah tubuh saya dah saya tidak pernah minta tubuh seperti ini, nama seperti ini kan. Hakikatnya kan Allah gitu. Nah, itu banyak nanti di pasti ini, makanya ke dalam itu tadi kita melihat interior diri bahwa sebetulnya saat kita nafas ya gitu, wa nafakhtu fihi min ruhi, saat kita berusia 4 bulan di dalam kandungan, Allah kan meniupkan ruh, bukan ruh kita, ruh Allah dalam setiap jiwa gitu. Apabila terhubung, terkoneksi, maka sebenarnya kita tuh tak terbatas gitu. Kita tak terbatas, jadi tenang weh. Kita tuh udah in the right hand, waduh. Kita tuh udah ada di dalam tangan yang tepat. Arek naon sih galau-galau gitu ya. Cukup masuk ke dalam, temukan selami, karena kapal itu tidak akan mungkin tenggelam kalau tidak bocor. Bocor itu airnya dari luar, ya kan? Gitu. Ini nanti ngait sama filsafat Stoik yang kalian sukai itu, filosofi teras, kan gitu ya. Oke. Jadi ke dalamnya gitu ya, tenang, damai, karena mengaitkan diri dengan Allah, Sang Ruh. Ya, oke. Silakan Ai Siti, ada pertanyaan nggak? Mungkin yang saya rasakan ya Bu, kan mungkin tadi bisa untuk kita menguatkan lagi spiritual itu dengan yang tadi yang kayak neuroplasticity. Nah itu kan bagi orang yang tahu ya Bu. Nah bagi orang yang belum tahu apa itu yang disebut tadi, terus caranya agar di era AI digital ini kita semakin kuat dalam spiritualnya bagaimana Bu? Yang nggak tahu sebetulnya kalau menjalankan ibadah ritual dengan dalam, sholat misalkan, sholatnya itu betul-betul menghadirkan Allah, itu adalah meditasi, itu melatih neuroplasticity kita untuk terhubung. Jadi sholat nanti lain asal gitu kan, yang penting nggak sholat mual aya neraka. Sholatnya karena neraka tuh surga gitu. Jadi nggak mesti juga tahu neuroplasticity. Yang terpenting gini, saat kita sholat dengan benar menghadirkan Allah, itu kan terus bentuk sholatnya itu sebuah kepasrahan, itu akan terhubung, neuroplasticity-nya jadi kuat, tiba-tiba jadi sabar gitu kan. Sebetulnya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, janjinya kan gitu ya gitu. Ben sholatnya bener mah da emang bener gitu. Kunaon ayeuna STMJ sekolah masih jalan. Ya karena nggak benar gitu, karena neuronnya nggak terlatih karena tadi ya itu. Baik Ibu, dari podcast hari ini yang saya ambil itu tadi tentang koneksi gitu ya, koneksi kepada hal yang lebih besar dari diri kita, entah itu kalau kita menyebutnya Tuhan, entah itu dengan alam semesta gitu ya Bu. Terus tadi juga Ibu menjelaskan bahwa ketika kita dihadapkan dengan suatu masalah, jangan langsung bereaksi, ambil jeda dulu gitu. Karena tadi kalau misalnya Ibu menjelaskan tentang sel-sel yang ada di dalam tubuh kita gitu, kalau dilihat dari luarnya itu negatif, tapi kalau misalnya kita masuk ke dalam, ada hal yang netral dan juga positif. Jadi ambil jeda dulu, jangan dulu bereaksi. Nah, sebenarnya
masih banyak yang pengen saya obrolkan ya Ibu, tapi ini karena waktunya kurang banyak ya Ibu. Sebenarnya saya juga dengar beberapa podcast gitu ya, salah satunya tentang 7 years cycle of life gitu ya Bu. Ada salah satu pembahasan tentang koneksi dengan Tuhan gitu ya, dimana siklus tertentu seseorang itu mengalami krisis identitas dan juga dia mencari makna hidupnya kembali gitu. Nah, dimana dia secara sadar atau tidak sadar dia akan balik lagi terkoneksi dengan Tuhan atau alam semesta gitu. Nah, baik, untuk closing statement mungkin saya serahkan kepada Bu Neng Hana untuk podcast hari ini. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Sobat Damai. Kalau kita ya, atau kalau kalian semua sedang ada masalah, maka jangan cari jalan keluar, tapi cari jalan ke dalam. Itu aja deh. Baik Ibu, keren sekali Ibu. Aduh, saya merinding Ibu dengan penjelasan Ibu, tapi ini belum kenyang ya, belum kenyang, masih harus dengan obrolan yang lebih lanjut lagi ya Bu Neng Hana. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi dengan tema-tema yang lain ya Bu. Mudah-mudahan Ibu bersedia lagi datang ke Halaqah Damai. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah bersedia hadir di Halaqah Damai. ICT Rizka juga terima kasih banyak sudah menemani saya di sore hari ini. Baik, terima kasih Sobat Damai. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.